Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Ya, senang sekali pada hari ini kita boleh ketemu kembali, boleh bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Ini adalah firman Tuhan untuk bulan Maret ya, awal Maret kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan selalu menguatkan kita, firman Tuhan selalu meneguhkan iman kita dan memberkati kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengar. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih jikalau hari ini kami boleh bersama-sama kembali datang kepada Tuhan untuk boleh memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Dan terlebih kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami perlu urapan Tuhan, kami perlu hikmat dan kuasa Allah, sehingga setiap benih-benih firman yang ditabur itu semua berasal dari Tuhan. Dan biarlah kiranya benih firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan membangkitkan, menguatkan dan meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi setiap kami yang mendengar. Dimanapun kami berada Tuhan, saat kami mendengar kami boleh dilawat oleh Tuhan. Sehingga firman itu akan jatuh di tanah yang baik dan bertumbuh dan berbuah. Segala kuasa-kuasa iblis, roh jahat yang coba mencuri firman Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan. Kami mau mendengar dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, baru-baru ini saya mendengar satu kesaksian, mungkin Bapak Ibu Saudara juga mendengar ya, kesaksian Ibu Desi beberapa waktu yang lalu. Dia bermimpi ya, dan dalam mimpi itu intinya bahwa dia berjumpa dengan Yesus. Ya, di dalam mimpi itu dia berjumpa dengan Yesus dan Yesus menyampaikan bahwa dia akan segera datang dan bertobatlah. Ya, dia akan segera datang dan bertobatlah. Itu pesan yang pertama. Dan yang kedua dikatakan dia harus memberitakan Injil, dia harus memberitakan firman Tuhan kepada neneknya ya, yang ada di Sumber Manjing Wetan. Yang neneknya dari sana yang tentunya belum percaya pada Tuhan Yesus. Nah, ada dua pesan di situ. Ya, pada waktu Tuhan Yesus datang di dalam mimpi itu, yang pertama dia menginformasikan, memberitahukan Yesus bahwa dia akan segera datang. Bertobatlah dan beritakanlah firman Tuhan kepada nenek yang ada di Sumber Manjing Wetan. Nah, dari kedua hal itu ada kata penting, ada dua kata penting yang saya ambil dan menjadi judul dari khotbah saya, yaitu bertobatlah dan beritakanlah. Sekali lagi, dari mimpi itu saya menyimpulkan ada dua kata penting bagi kita yang mendengar ya, yang saat ini masih diberi kesempatan untuk kita hidup, yaitu dua kata penting, yaitu yang pertama bertobatlah dan yang kedua beritakanlah. Nah, dari dua kata ini mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Yang pertama yaitu bertobatlah. Ya, bertobatlah. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 30, Kisah Para Rasul 17 ayat 30 di sana dikatakan, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Ya, sekali lagi, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Kita sudah hidup di dalam zaman anugerah. Kita sudah hidup di dalam zaman yang terus semakin maju, semakin berkembang. Firman Tuhan mengingatkan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia, ya, dengan berbagai macam cara memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, harus bertobat. Nah, saudara, kalau saudara masih ingat firman Tuhan beberapa minggu yang lalu, saya pernah sampaikan juga
bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan kemudian juga minggu lalu juga ada seorang tamu, Ibu Dr. Lena juga menyampaikan firman Tuhan dengan satu judul bertobatlah. Nah, saya tidak tahu mengapa kata ini begitu sering muncul, ya. Baik yang saya sampaikan firman Tuhan beberapa waktu yang lalu, dan Dr. Lena yang saya tidak pernah kontak dengan dia juga berbicara tentang bertobatlah. Bahkan dia menyampaikan satu video, ya, bagaimana mereka pada waktu Tuhan datang, mereka yang terangkat dan sebagian ada yang tertinggal. Padahal mereka ada di dalam gereja, ya, mereka ada di dalam gereja, sehingga mereka semua menangis pada saat mereka tertinggal. Nah, saudara, saya di dalam firman Tuhan beberapa waktu yang lalu saya sampaikan juga, saya katakan bahwa bertobat itu bukan hanya ditujukan kepada mereka yang belum percaya Yesus. Memang itu Yesus maupun Yohanes Pembaptis memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, memang pada waktu itu ditujukan kepada mereka, ya, yang belum percaya Tuhan Yesus. Dan sampai saat ini juga diberitakan kepada mereka yang belum percaya Tuhan Yesus. Tetapi ingat, saudara, bahwa bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat itu juga berbicara kepada kita, orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus. Karena kalau kita melihat video yang pada waktu diputar itu, kita melihat bagaimana ada anak-anak Tuhan yang di dalam gereja kemudian tertinggal. Artinya mereka belum melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh. Mereka belum benar-benar menjadi orang-orang Kristen yang sudah lahir baru. Mereka belum menjadi orang-orang Kristen yang sudah menjadi ciptaan yang baru. Walaupun mereka sudah dibaptis, walaupun mereka kehidupan yang lama sudah dikubur bersama Yesus dan kemudian sudah bangkit bersama dengan Tuhan Yesus, tetapi sesungguhnya mereka belum menjadi orang Kristen yang sudah lahir baru. Oleh sebab itu firman Tuhan dikatakan mengingatkan kepada kita, ya, dan ini juga pernah saya sampaikan juga di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saudara, ini yang menjadi bahan perenungan bagi kita di dalam hal berbicara tentang pertobatan. Apakah kita sudah benar-benar menjadi orang Kristen, menjadi anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan yang sudah menjadi ciptaan yang baru, di mana yang lama, kehidupan kita yang lama, sifat-sifat kita yang lama sudah benar-benar dikuburkan, ditinggalkan. Perkataan kita benar-benar sudah diperbaharui, ya, tindakan kita, hati dan pikiran kita apakah benar-benar sudah diperbaharui. Itu yang menjadi satu pertanyaan. Itu yang perlu menjadi satu perenungan bagi kita, saudara. Itu yang perlu menjadi satu perenungan bagi kita. Sebab firman Tuhan tadi di dalam awal tadi saya sampaikan, ya, dalam mimpi yang disampaikan oleh Ibu Desi, ya, istrinya Mas Sandy, katakan bahwa aku akan segera datang mengingatkan supaya kita semua bertobat. Ya, saudara, berbicara tentang bertobat khususnya bagi anak-anak Tuhan, bukan hanya untuk jemaat tentunya, ya. Kami pun sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, sebagai pendeta, kita juga perlu terus setiap hari mengoreksi diri kita masing-masing, mengintrospeksi apakah benar-benar kami ini sudah benar-benar bertobat. Ya, jangan sampai ada sesuatu yang belum diselesaikan bersama dengan Tuhan, yang seharusnya segera diselesaikan dengan Tuhan, sehingga pada saat Tuhan Yesus datang, kita benar-benar akan bersama-sama terangkat. Oh, haleluya, itu yang menjadi kerinduan kita. Sebab kalau kita melihat bahwa nubuat yang belum digenapi, yaitu adalah bahwa Yesus akan segera datang kembali. Puji nama Tuhan. Mari saya ingin mengajak benar-benar agar seluruh sidang jemaat GSJ Talitakum, ya, mulai dari semua, dari gembala sidang sampai pelayan-pelayan semuanya jemaat, kita semua benar-benar sudah menjadi ciptaan yang baru. Puji nama Tuhan. Nah, jadi bagian yang pertama adalah bertobatlah, dan bagian yang kedua adalah kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat, ya. Kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-10
ayat yang ke-37. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 37 di sana dikatakan, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Ya, saudara garis bawahi kata sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Wah, luar biasa. Sangat sedikit waktu lagi. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang, tetapi yang jelas bahwa Dia akan segera datang. Dia akan segera datang, saudara. Ya, dan tidak menangguhkan kedatangannya. Saya pernah melihat ada sebuah video, saudara, yang di-share ini, di peristiwa ini di luar negeri, ya, di negara yang berbeda, saudara. Negara yang berbeda ada 2 anak. Anak masih kecil, saudara. Dia mendapat satu penglihatan. Dan penglihatan ini sama, saudara. Padahal mereka ada di 2 negara yang berbeda, yang berjauhan. Penglihatan ini adalah mereka, anak-anak ini melihat bahwa Yesus sudah akan datang. Sehingga dia menangis karena apa? Karena dia melihat ada orang tuanya yang tertinggal. Dia melihat ada teman-temannya yang tertinggal. Nah, saudara, itu 2 anak itu mendapat satu penglihatan yang sama dan di tempat yang berbeda dalam waktu yang hampir bersamaan. Saudara, ini merupakan satu peringatan bagi kita. Ini merupakan satu awasan bagi kita. Kita bersyukur jika ada mereka yang mendapatkan penglihatan. Kita bersyukur jika ada yang mendapatkan mimpi, saudara. Dan itu sangat alkitabiah, saudara, untuk mengingatkan kita yang sekarang ini masih diberikan kesempatan hidup. Mari, saudara, kalau kita melihat tanda-tanda kedatangannya, ya sudah banyak yang digenapi. Bagaimana kita melihat hampir menjadi berita-berita yang sering kita dengar, ya, banjir, ya, bagaimana bencana-bencana alam, bahkan sekarang ada istilahnya bencana non alam, ya, pandemi itu dia dikatakan bencana non alam. Nah, saudara, ada banyak sekali tanda-tanda yang sudah digenapi bahwa sangat sedikit waktu lagi Tuhan akan segera datang. Saudara, Tuhan akan segera datang, saudara. Mari persiapkan diri kita masing-masing. Persiapkan diri kita masing-masing. Seperti yang firman Tuhan katakan, kita menjadi mempelai wanita, ya, yang menanti kedatangan mempelai pria, yaitu Tuhan Yesus, ya. Kita persiapkan apakah kita benar-benar sudah menjadi mempelai wanita yang benar-benar siap untuk berjumpa dengan mempelai pria. Oh, puji nama Tuhan. Saya percaya, saudara, jikalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya, saya selalu katakan ada Roh Kudus yang akan memimpin kita, Roh Kudus yang menolong kita, Roh Kudus yang mengajar pada kita. Kalau kita mau taat saja dipimpin oleh Roh Kudus, saya percaya, saudara, kita benar-benar akan menjadi orang-orang Kristen yang siap, mempelai wanita yang siap, ya, siap untuk menyambut kedatangan mempelai pria, yaitu Tuhan Yesus yang akan bersama-sama dengan kita, sehingga pada saat Tuhan Yesus datang, kita akan diangkat bersama-sama. Ya, kata bahkan sangat sedikit waktu lagi dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ya, memang kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang, tetapi yang penting bagi kita harus selalu siap. Ya, nanti di bagian yang akhir saya akan sampaikan, saudara, kita harus selalu siap kapanpun Tuhan Yesus datang. Ya, ada firman Tuhan katakan juga kedatangannya seperti pencuri. Ya, di mana di saat kita tengah malam mungkin begitu, ya, kita tidak tahu pencuri kapan datang, ya, tetapi yang penting kita selalu siap kapanpun Tuhan datang. Nah, saudara, jadi bagian yang pertama dari mimpi itu, yang pertama adalah bertobatlah, ya, di mana kita tidak tahu kedatangan Tuhan Yesus yang sudah dekat, tetapi yang penting benar-benar kita
masing-masing sudah bertobat dengan sungguh-sungguh menjadi ciptaan yang baru. Itu yang pertama. Nah, yang ketiga saudara, ya, beritakanlah. Ya, di dalam mimpi itu ada pesan yang sangat penting. Beritakanlah, walaupun di dalam mimpi itu secara khusus ya disampaikan kepada Bu Desi ya, secara khusus pada seseorang. Beritakanlah firman itu. Tetapi saya percaya saudara, pesan ini juga bagi kita semua. Pesan ini juga bagi kita semua. Tidak secara khusus yang disampaikan kepada Ibu Desi dalam mimpi itu. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tangkap bahwa ini adalah juga buat kita semua. Karena itu adalah firman Tuhan saudara. Perintah di dalam firman Tuhan yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan oleh setiap anak-anak Tuhan. Nah, di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kedua di sana dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, ya. Kita tahu ada kalimat perintah yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan. Firman Tuhan katakan, jikalau kamu mengasihi aku, ya, lakukanlah segala yang aku perintahkan kepadamu. Beritakanlah firman, saudara. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Saudara, kita sering mendengar bahwa saat ini adalah sepertinya ya banyak orang yang mengatakan tidak baik waktunya, ya. Tetapi saudara, itu tidak menjadi satu alasan, karena firman Tuhan katakan beritakanlah firman, baik di dalam keadaan baik maupun tidak baik waktunya. Saudara, kita bersyukur saudara. Ya, saya akan baca lengkap terlebih dulu ya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara, memberitakan firman Tuhan adalah perintah bagi setiap orang yang sudah diselamatkan. Setiap kita yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang sudah menjadi hamba kebenaran, yang sudah diperlengkapi dengan satu Roh Kudus di dalam diri kita. Saudara, kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, yaitu memberitakan firman Tuhan. Saudara, saya bersyukur, kita semua bersyukur jikalau kita saat ini ya hidup di dalam era kemajuan teknologi ya, dengan berbagai media sosial. Memang saudara, ya, kita memberitakan firman Tuhan seperti orang tua kita, nenek kita pada zaman dulu mungkin masih mudah ya, tetapi zaman sekarang mungkin semakin sulit. Tetapi kita bersyukur saudara, kita bersyukur dengan adanya kemajuan teknologi, dengan adanya berbagai macam media sosial. Saudara, kita bisa lakukan itu, bisa kita pakai menjadi sarana untuk memberitakan firman Tuhan, ya. Baik melalui WhatsApp ya, kita bisa menulis status ya firman Tuhan, kita beritakan di situ. Kita bisa melalui Facebook saudara, ya, kita bisa posting firman Tuhan. Nah saudara, wah ini sesuatu yang luar biasa. Saya senang saudara, ya, ada TikTok juga ya, ada TikTok itu, tapi bukan untuk hanya joget-joget saja, tapi saya senang ada yang menyampaikan firman juga melalui media sosial TikTok ini. Saudara, ada banyak yang bisa kita lakukan saudara. Nah, kita ini harus menangkap tentang kondisi, tentang ya firman Tuhan katakan dalam situasi apapun dan dengan cara apapun memberitakan firman Tuhan harus kita lakukan saudara. Ya, saya bersyukur ada beberapa jemaat di GSI Talitakum Malang ini yang dia tetap setia hampir setiap hari. Mereka juga menulis status di WhatsApp firman Tuhan. Dan saya percaya saudara, itu adalah bagian daripada apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan saudara. Nah, gereja kita juga terus sedang
membuat pigora kalender saudara, yang dimana di situ ada ayat firman Tuhan. Ini juga bagian daripada strategi atau cara yang kita lakukan supaya kita semua terlibat, anak-anak Tuhan semua jemaat terlibat untuk memberitakan firman Tuhan. Nah saudara, firman Tuhan harus terus diberitakan, sebab firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, ya. Jadi pada saat seseorang mendengar firman Tuhan, ya, dan Roh Kudus bekerja dan kemudian imannya timbul, mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kita saudara, ini yang menjadi kerinduan gereja kita bersama-sama. Mari saudara, biarlah kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar bertobat dan kemudian menangkap apa yang menjadi perintah daripada Tuhan, yaitu memberitakan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mau taat untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita mau taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya percaya di saat kita melakukan semua kebenaran firman Tuhan ini, saudara, itu adalah bagian daripada kita sedang bersiap-siap, ya. Kita sedang waspada dan berjaga-jaga. Nah, ini bagian yang keempat. Bagian yang keempat adalah waspada dan berjaga-jaga. Ya. Di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 13, di sana dikatakan, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, saudara, peristiwa ini adalah peristiwa bagaimana gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ini menunjukkan, ini menjadi satu pelajaran yang penting bagi kita. Kita mau seperti gadis-gadis yang bijaksana, yang selalu berjaga-jaga, ya, pelitanya nyala dan minyaknya, ya, selalu ada. Ini berbicara tentang kesiapan kita, ya, kesiapan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menanti kedatangan Tuhan yang akan menjemput anak-anaknya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang, tetapi tanda-tandanya tadi sudah saya sampaikan, ya, sudah digenapi berbagai-bagai peristiwa. Tetapi kita harus waspada dan berjaga-jaga seperti gadis-gadis yang bijaksana, melakukan yang terbaik untuk Tuhan, ya, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara yang punya karunia di dalam melayani, lakukan pelayanan dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, ya. Jangan menjadi lemah, saudara. Mari kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Berjaga-jaga, saudara. Di saat kita terus tekun di dalam Tuhan, di saat kita terus semakin melekat pada Tuhan, itu adalah bagian daripada kita sedang berjaga-jaga, waspada. Kapanpun Tuhan datang, kita tetap berjaga-jaga. Saudara, puji nama Tuhan. Mari biarlah kiranya firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita. Mari setiap hari kita mengoreksi diri kita masing-masing, mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah ada sesuatu yang perlu kita selesaikan dengan Tuhan? Apakah masih dosa-dosa yang masih ada di dalam diri kita, yang harus kita selesaikan segera dengan Tuhan? Karena Tuhan perintahkan supaya kita bertobat, ya, supaya kita benar-benar menjadi ciptaan yang baru, dan kemudian kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Dan mari di saat kita menanti kedatangan Tuhan Yesus, bukan kita berpangku tangan, saudara, bukan, tetapi kita terus melakukan pelayanan-pelayanan dengan berbagai macam cara, memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil dengan berbagai macam cara. Kemajuan media sosial, mari kita gunakan itu untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, disinilah kita sesungguhnya sedang waspada dan berjaga-jaga, sehingga Tuhan datang kapanpun, ya, kapanpun Tuhan datang, baik pagi, baik siang, baik sore, malam, kita di dalam situasi dan kondisi yang siap, karena kita kedapatan sudah selalu setia di dalam melayani Tuhan, setia di dalam melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Tuhan.
dengan penuh sukacita. Puji nama Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, membangkitkan semangat kita untuk kita mau sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan berdoa buat firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu pada hari ini kami boleh diingatkan kembali bahwa Engkau akan segera datang Tuhan. Kami tidak tahu kapanpun Tuhan datang, namun biarlah kami benar-benar akan kedapatan benar-benar sudah menjadi ciptaan yang baru, karena kami sudah bertobat sungguh-sungguh, sudah menyelesaikan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong ampuni kami Tuhan, jikalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ingatkan kami Tuhan, supaya kami boleh segera menyelesaikan bersama dengan Tuhan, dan kami benar-benar akan menjadi ciptaan yang baru, sehingga pada saat Tuhan datang kapanpun kami sudah siap Tuhan. Terima kasih, dan kami bersyukur Tuhan, sementara kami menunggu kedatangan Tuhan kali yang kedua, kami akan gunakan waktu ini untuk kami terus memberitakan firman Tuhan dengan berbagai macam cara, baik melalui media sosial, baik melalui Bigora yang kami pasang, kalender, melalui berbagai macam cara, kami terus akan beritakan firman Tuhan, supaya ada banyak orang-orang yang mendengar, orang yang membaca, orang yang melihat, dan imannya timbul, dan pada akhirnya mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami terus akan waspada dan berjaga-jaga untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus, biar melalui firman-Mu ini Tuhan, kami boleh diingatkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Siapapun yang mendengar firman Tuhan hari ini, biar mereka semua boleh terus mengoreksi dirinya masing-masing untuk terus berjaga-jaga, hingga kapanpun Tuhan datang, kami sudah siap untuk diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan Yesus, sebentar kami anak-anak-Mu akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kiranya Tuhan kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kuduskan hati dan pikiran kami, sucikan kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan melalui perjamuan kudus ini kami boleh mengingat kembali akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyambut perjamuan kudus pada hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, baik, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saudara, mari persiapkan roti ya di tangan kanan saudara, dan juga persiapkan cawan yang akan kita pergunakan untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Saya berharap saudara sudah mendapatkan semua roti dan anggur. Ya, baik, mari kita angkat roti di tangan kanan kita, dan saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang melambangkan tubuh Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita angkat cawan tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum anggur yang melambangkan darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat karya-Mu yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah mati dan bangkit dan hidup bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, oleh darah-Mu Tuhan, kami boleh disucikan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tanpa pengorbanan-Mu kami binasa Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh mengingat kembali akan pengorbanan-Mu Tuhan. Kami tidak akan melupakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar. Kami terus akan memberitakan tentang kematian-Mu Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap orang yang mau percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami bersyukur Tuhan. Terus Tuhan, biar sepanjang hari-hari ini kami terus dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami terus mau berdoa buat seluruh sidang jemaat GSJA Talitakum Malang ini Tuhan. Diberkatilah mereka dalam segala usaha dan pekerjaan mereka masing-masing. Diberkatilah mereka dalam pelayanan mereka. Diberkatilah keluarga mereka masing-masing. Tuhan tolong, dalam segala pergumulan dan masalah apapun yang dihadapi, Tuhan buka jalan. Dijauhkanlah mereka semua dari segala sakit penyakit, malapetaka bahaya. Dijauhkanlah mereka semua dari penularan-penularan virus. Kami tolak, kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit Tuhan. Oh Tuhan, tilik mereka, Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka Tuhan. Biar yang lemah juga Tuhan kuatkan. Yang di dalam kesusahan Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Pengumuman GSJA Talitakum Malang, Minggu 7 Maret 2021. 1. Diberitahukan kepada seluruh jemaat GSJA Talitakum Malang bahwa hari ini, Minggu 7 Maret 2021, ibadah dilaksanakan secara online dan offline. Ibadah offline dilaksanakan di gereja pukul 6 pagi dan 5 sore dengan ketentuan sebagai berikut. Membawa checklist yang sudah diisi dan ditandatangani. Pastikan bahwa saudara yang akan hadir adalah yang berusia 13 hingga 59 tahun. Pastikan bahwa saudara yang akan hadir benar-benar dalam keadaan sehat. Pastikan bahwa saudara yang akan hadir tidak memiliki sakit bawaan. Pastikan bahwa saudara yang akan hadir 14 hari sebelum ibadah tidak habis bepergian dari luar kota. Disarankan untuk tidak memakai perhiasan atau jam tangan karena virus dapat tinggal bertahan di logam selama 20 jam. Dan jangan lupa memakai masker, selalu menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Hal ini disampaikan sebelumnya kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari untuk mencegah terjadinya penularan virus corona. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang merasa tidak dapat memenuhi hal-hal tersebut di atas, disarankan agar sebaiknya mengikuti ibadah secara online di rumah saja, khotbah di gereja, dan yang secara online yang berkhotbah dan temanya sama. 2. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang beribadah secara online dapat memberikan persembahan atau kolekte dan persepuluhan dengan memasukkan masing-masing ke dalam amplop tersendiri dan pada hari Minggu dapat dibawa ke gereja untuk dimasukkan ke dalam kotak persepuluhan pada pukul 9 pagi hingga 12 siang. Ingat, bukan untuk beribadah di gereja. 3. Diberitahukan bahwa doa pagi di gereja sudah dimulai lagi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 4:30 hingga 5:30 pagi. Diberitahukan bahwa dana misi dan dana pembangunan untuk bulan Maret dan April akan dialihkan untuk menambah dana Paskah 2021. Sekian pengumuman GSJA Talitakum Malang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.